Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nurna Fi'ia. Kali ini saya akan membahas lagi terkait logika Fuzzy. Di sini saya sebenarnya sudah ada playlist ya. Nanti bisa dicek di sini playlistnya apa saja. Pastinya sudah ada playlist terkait logika Fuzzy. Nah ini, di sini sudah saya bahas apa sih yang membedakan Fuzzy Mamdani, Fuzzy Sukamoto, Fuzzy Sugino. Secara garis besar, tahapan dari logika Fuzzy yaitu menentukan variabel input dan variabel output. Kemudian menentukan grafik keanggotaan dari masing-masing variabel beserta batas-batas nilainya. Tahap yang ketiga, membuat rule. Hitungan rule-nya berdasarkan variabel input dan jumlah member di setiap variabel input. Berdasarkan variabel jumlah ya, berdasarkan jumlah variabel input dan member di setiap variabel input. Selanjutnya, kalau sudah menentukan grafik keanggotaan beserta nilai batas-batasnya dan juga membuat rule dari masing-masing ya, hitungannya itu dari masing-masing member di setiap variabel input, maka cara kerjanya kita harus memberikan inputan nilai ya, inputan dari Fuzzy, logika Fuzzy, baik itu Fuzzy Mamdani, Fuzzy Sukamoto, Fuzzy Sugino, itu harus berupa nilai kontinu. Harus ya. Kemudian setelah diinputkan nilai kontinu di setiap variabelnya, jadi kalau ada 3 variabel ya setiap variabelnya ada variabel 1, variabel 2, variabel 3. Kemudian dilakukan perhitungan membership. Terus setelah itu proses menghitung nilai Z. Biasanya ini disebut dengan tahap inferensi. Nah, selanjutnya dan yang terakhir adalah tahap defusifikasi. Tahap perhitungan membership sering juga disebut dengan tahap fusifikasi. Nah, yang membedakan antara logika Fuzzy Mamdani dengan logika Fuzzy Sukamoto ataupun Sugino adalah di tahap ini, di tahap defusifikasinya. Kalau Mamdani itu menghitungnya berdasarkan nilai integral. Jadi ada rumus integralnya seperti menghitung luas area. Sedangkan logika Fuzzy Sukamoto ataupun Sugino, cara menghitungnya berdasarkan nilai rata-rata dari setiap rule, yaitu nanti ada nilai alfa dan Z. Nah, saya bisa menceritakan seperti ini karena saya belajar dasarnya dari bukunya Ibu Sri Kusuma Dewi ini. Sehingga kalau kita langsung menerapkan ke suatu penelitian, di sini saya menggunakan 3 acuan artikel. Bisa dilihat di layar ada judulnya. Artikel ini sudah saya download dari Google Scholar ini. Terus sudah saya download ini 3. Maka
dari ketiga artikel ini, yang paling benar saat menulisnya dan saat kita membuatnya itu yang judul kedua. Ini anggap sebagai judul yang pertama. Saya kasihkan di sini. Nomor 1 di sini. Nomor 2 di sini. Nomor 3. Ingat, tadi saya sudah nyeritakan tahapannya dan cara kerjanya. Ini sudah ada. Maka, kenapa ini kesalahannya? Nomor 1 saya lihatkan di artikelnya. Sehingga nanti kita tahu, oh kalau kita mau mereview artikel harus benar-benar teliti. Karena di tahapannya itu di artikelnya nggak ada, ya jangan digunakan acuan. Mohon maaf, karena memang kalau kita melakukan penelitian itu harus tahu dasarnya dulu. Ya. Contoh, kenapa kok salah? Kalau kita sudah menyebutkan ada Fuzzy Tsukamoto, maka di sini harus kita cek mana ya variabel inputnya. Nah, saya sudah membaca sekilas, saya tidak menemukan di bagian manakah variabel inputnya. Nah, saya tidak menemukan di situ. Terus, yang kedua, yaitu kita harus membuat rule dan membuat grafik keanggotaan. Itu tahapan-tahapannya. Nah, di sini saya nggak menemukan. Nah, padahal dia sudah menulis ada Fuzzy Tsukamoto. Fuzzy Tsukamoto-nya nggak ada. Karena Fuzzy Tsukamoto wajib inputannya dalam bentuk angka kontinu, nilai kontinu. Ya. Terus di situ rule-nya juga tidak ada. Mana rule-nya? Walaupun tidak disampaikan semua rule-nya, paling tidak itu ada kalimat yang menyebutkan, oh rule-nya ini. Tidak ada. Jadi hati-hati saat melakukan review artikel, membaca artikel. Artikel yang kita baca, kalau di sini ada Fuzzy Tsukamoto, harusnya ya menyampaikan tahapan ini. Walaupun tidak dituliskan cara kerjanya menghitungnya, paling tahapan ini sudah bisa. Nanti akhirnya kita bisa mereview dan kita bisa melakukan penelitian kembali dengan, oh saya melakukan perubahannya di sini. Oh, ini saya tambahkan ini. Oh, saya ganti ini. Apa yang terjadi? Itu namanya penelitian. Karena riset itu kembali set mencari. Sehingga mahasiswa yang sedang penelitian skripsi harus hati-hati dalam melakukan review artikel, membaca artikel. Maka di video saya sebelumnya saya sudah pernah nyampaikan tips sukses melakukan penelitian skripsi, yaitu jangan plagiasi. Jangan mencontoh miliknya kakak kelas, jangan copy paste miliknya kakak kelas. Tapi pahami dasar materi yang mau kita teliti, terus membaca artikel cukup satu saja, terus kita baca. Ya, kita baca, kemudian kita lakukan, oh perbedaannya nanti dengan ini, dengan saya misalkan, oh di artikel ini menggunakan ABC misalkan. Saya tambahkan ini, saya ganti yang ini. Udah, itu namanya penelitian untuk tingkat mahasiswa skripsi. Ya. Terus yang kedua, inilah yang cocok. Kenapa? Dia menyampaikan semuanya lengkap. Mulai dari, ini ya yang kedua, mulai dari variabel inputnya disampaikan. Variabel inputnya yaitu tanaman menguning dan cepat mengering. Yang kedua, tanaman menjadi kerdil dan anakan berkurang. Variabel ketiga, daun berubah warna menjadi kuning sampai kuning oranye. Dan ini adalah variabel outputnya. Setelah menentukan variabel input dan variabel output, di sini ada membership-nya. Variabel 1, yaitu tanaman menguning dan cepat mengering, di mana walaupun tidak disampaikan dalam bentuk grafik yang lengkap, tapi di sini sudah, nah, sudah ada nilai dari batas-batasnya.
Kalau ini dibuat dalam bentuk grafiknya, oh berarti ini grafik turun. Nilainya yaitu 0, batasnya sampai 75. Ya. Terus oh di sini ternyata nanti ada segitiga. Oh, ini segitiga. Oh, ini trapesium. Itu dilihat dari nilai-nilai batas ini. Karena ini ada rumusnya, itu berdasarkan grafik keanggotaan. Terus variabel kedua juga sama loh, ini disampaikan membershipnya. Nah, di sini ada nilainya. Yang variabel 3 juga gitu, ada membershipnya. Nah, ada nilai-nilainya. Nah, terus di sini disampaikan juga akhirnya jumlah rule-nya, walaupun tidak disampaikan tulisan semua rule-nya, tapi dia menyebutkan, loh kok bisa 27 dari mana? Setiap variabel tadi, ya, setiap variabel inputnya ada 3, ya. Hitungannya dari variabel input. Variabel inputnya ada 3, setiap variabel input ada 3 member. Maka hitungan rule-nya adalah 3 dikalikan 3 dikalikan 3. Totalnya adalah 27. Wes, ini adalah artikel yang benar. Jadi, saat kita melakukan penelitian skripsi, wajib dasarnya paham. Biar saat membaca artikel, kemudian dari artikel itu kita bisa membuat skripsi dengan perbedaan sebelumnya apa, itu karena tahu dasarnya. Kalau di dasarnya nggak paham, akhirnya ya asal ngambil artikel. Gitu. Terus, tadi ada artikel yang ketiga. Ya, di sini juga saya anggap salah. Pokoknya yang benar itu yang ini. Sama-sama terkait logika Fuzzy. Terus, mana artikelnya ini? Dia di sini menunjukkan gejala-gejala. Ini menurut saya bukan logika Fuzzy. Kenapa? Karena kalau logika Fuzzy itu pasti inputannya angka kontinu, ya, angka kontinu. Kalau dari diagramnya udah benar, ini udah benar. Tapi pada saat saya membaca, walaupun tidak saya baca semua, tapi saya membaca bagian-bagian tertentu yang menurut saya penting, itu tidak ada. Ini misalkan tidak dapat membedakan perkataan atau huruf yang hampir sama, misalkan. Nah, mana fungsi keanggotaannya? Nggak tahu saya, nggak ada. Nah, terus kalau saya mau melakukan penelitian berikutnya, apa yang harus saya lakukan? Ya, nggak ada di sini. Terus, rule-nya, di mana rule-nya? Ada jumlahkah di sini rule-nya berapa? Di sini hanya secara teori. Nah, kalau menurut saya, ini lebih cocoknya adalah menggunakan inferensi biasa. Itu bisa forward chaining, backward chaining, seperti itu. Karena dia menyebutkan G01, G02, nggak ada kayak gitu di Fuzzy Tsukamoto, nggak ada. Dia murni variabel inputnya apa, kemudian himpunan keanggotaannya apa, membershipnya, kemudian setelah sudah membuat itu, ada rule-nya, disampaikan rule-nya ada berapa, hitungan rule-nya itu berdasarkan variabel input dan membershipnya, terus barulah dia berhitung. Cara kerjanya adalah menghitung, ada inputan, berarti nanti dicari setiap nilai membership dari masing-masing variabel, namanya fuzifikasi. Kemudian menghitung nilai alfa dan z, itu namanya inferensi, tahap difusinya, gitu. Nah, inilah yang saya sampaikan. Jadi, pada saat kita mengerjakan penelitian skripsi, dasar paham, setelah itu mencari satu artikel yang terkait apa yang mau diteliti. Nah, dari situ nanti kita harusnya bisa memilah, oh artikel ini loh yang benar, yang mau saya pakai, ya, yang mau saya pakai untuk penelitian. Terus saya ganti. Oh, cara gantinya gimana? Misalkan yang saya pakai acuan penelitian itu ini. Oh, di sini tadi membershipnya adalah 3 setiap itu. Oh, saya tambahin misalkan jadi 4. Ini 4. Ini di bagian sini, di bagian outputnya saya ganti 3. Udah, itu namanya penelitian skripsi. Oh, misalkan saya tambahkan lagi variabelnya. Ini tetap 3, tapi saya tambahkan lagi variabel inputnya. Jadi nanti variabel inputnya 4. Terus
membershipnya sama-sama 3, udah itu namanya penelitian. Oh, misalkan variabel outputnya saya tambahkan membershipnya jadi 3, jadi kelasnya ada 3, ya nggak apa-apa, itu sudah namanya penelitian. Karena tahapan penelitian skripsi itu tidak hanya ngomong judul tok, enggak ya, enggak ngomong judul tok. Yang kita sampaikan adalah apa yang mau kita teliti, paham cara kerjanya, paham teorinya, sehingga wajib membaca, wajib belajar. Karena mahasiswa itu tugasnya ya seperti itu. Ya. Jadi kalau saya menganggap, oh saya mau nih menentukan penelitiannya, saya mengacu dari artikel ini, nomor 2. Udah ya. Maka nanti di sini yang membedakan apa? Yang membedakan adalah misalkan saya menambah, intinya saya tulis dulu di sini, maaf. Artikel acuan yang digunakan penelitian skripsi selanjutnya adalah nomor 2. Saya nggak nyebutkan judul, nanti bisa dilihat yang nomor 2 tadi. Nah, di sini. Terus, yang membedakan apa? Yaitu menambah variabel input, misalkan. Saya menambah variabel inputnya menjadi 5, misalkan. Terus, membership di variabel output menjadi 3 kelas, misalkan. Kalau yang awalnya tadi di sini itu kelasnya adalah bahaya dan cukup bahaya, gitu ya. Nah, maka di sini saya buat kelas outputnya yaitu tidak berbahaya, cukup berbahaya, dan berbahaya. Ini misalkan kelas outputnya. Sedangkan variabel inputnya di sini tadi variabel inputnya ada 3, yaitu tanaman menguning dan cepat mengering. Tanaman menguning dan cepat kering. Terus ini yang masih aslinya, saya nanti tambahnya di bawahnya. Misalkan tanaman menjadi kerdil dan anakan berkurang. Tanaman menjadi kerdil dan anakan berkurang. Terus variabel yang ketiga yaitu daun berubah warna menjadi kuning. Daun berubah warna menjadi kuning. Terus saya misalkan jumlah bintik coklat. Nanti di sini membershipnya sedikit, cukup, banyak. Kan sama-sama semuanya ini membernya adalah 3. Udah. Terus yang terakhir kan tadi saya menyebutkan saya menambah variabel input menjadi 5. Nah, menjadi 5 berarti kan totalnya 5, ini baru 4. Yang satunya misalkan, bentar. Biasanya terkait tanaman itu tadi di sini menguning dan mengering sudah. Misalkan saya sampaikan jumlah kadar air, misalkan di tanaman itu bisa diukur kadar airnya, misalkan jumlah kadar air di tanaman padi. Ini kan terkait padi ya. Tanaman padi ya sama. Nanti jumlah kadar airnya itu rendah, sedang, tinggi misalkan. Nah, dari ini sudah membedakan, itu sudah bisa dianggap penelitian skripsi. Nah, berikutnya saya ingatkan lagi kalau logika Fuzzy-Mamdani, karena di sini tadi saya nyampaikan menggunakan nilai integral.
integral. Sedangkan yang Fuzzy Tsukamoto itu menggunakan nilai rata-rata, ya. Maka saya biasanya kalau Fuzzy Mamdani pasti menggunakan MATLAB, ya. Selain itu, saya sudah pernah nyoba ngoding dengan menggunakan bahasa PHP, dengan menggunakan bahasa Visual Basic, tidak berhasil. Kenapa? Karena saya tidak bisa mencari gimana ya coding integralnya. Tapi kalau menghitung nilai integralnya menggunakan oret-oretan terus menggunakan Excel bisa. Tapi kalau mengodingnya saya kewalahan, nggak bisa. Nah, sedangkan kalau yang ini karena cara menghitungnya menggunakan nilai rata-rata, dengan MATLAB bisa, dengan bahasa PHP bisa, dengan menggunakan bahasa Visual Basic juga bisa. Tapi kalau menggunakan Fuzzy Mamdani saya hanya bisa menggunakan MATLAB. Itu yang bisa saya sampaikan. Banyak belajar, banyak membaca, biar tahu bahwa kalau kita melakukan penelitian skripsi tidak hanya menentukan judul, tidak. Nah, tapi tahu apa yang harus kita tambahkan, apa yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Karena namanya penelitian itu riset. Ya, riset itu berarti mencari, set kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.